tentang materi pusat pertanggungjawaban, pendapatan dan biaya. Semoga materi yang kita berikan bermanfaat dan kalian audien bisa menyimak dan memahaminya. Tonton video berikut. Selamat menyaksikan. Pusat Tanggung merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dan dalam bagan organisasi. Sifat pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita. Perusahaan secara keseluruhan memiliki cita-cita dan manajemen senior menentukan sejumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Gambar di atas menggambarkan cara kerja setiap pusat tanggung jawab pada tanggung jawab penerima masukan dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa dengan menggunakan model kerja kapital seperti persediaan, piutang, peralatan, dan aktivitas lainnya. Pusat tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya seperti di departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari bahan jadi. Di sini, pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan apa yang diminta. Pusat pendapatan outputnya diukur secara moneter dan dikendalikan secara terpisah dari biaya atau beban. Jika biaya atau beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut masuk pada pusat laba. Dan pusat pendapatan termasuk unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga jual dan harga pokok penjualan suatu produk. Pada pusat beban, pengukuran keuangan itu dilihat dari input, di mana manajer itu bertanggung jawab atas beberapa elemen biaya, sehingga pengendaliannya itu dengan cara dia itu membandingkan biaya input untuk memproduksi output dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Dua istilah ini berkaitan dengan dua jenis biaya, yaitu biaya teknik itu di mana jumlahnya itu dapat kita estimasikan secara tepat, seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan baku gitu. Nah, kalau biaya kebijakan itu di mana biayanya itu tergantung pada penilaian manajemennya. Baik, kembali ke pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Apa sih perbedaan antara keduanya? Pada pusat beban teknik itu biasanya pada perusahaan manufaktur, efisiensi itu lebih ditekankan sehingga output dibandingkan dengan beban standar. Nah, pada pusat beban teknik ini memiliki tugas-tugas penting, yaitu menjaga mutu dan volume produksi, pelatihan, pengembangan, dan penilaian untuk karyawan. Kebijakan di sini itu bukan yang bersifat secara mendadak atau sembarangan gitu, tapi kebijakannya itu keputusan pihak manajemen yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, pada pusat beban kebijakan ini, selisih antara anggaran dan biaya yang sesungguhnya itu bukan ukuran efisiensi. Pusat beban kebijakan memiliki sistem pengendalian umum. Ciri-ciri pengendalian umumnya yang pertama ada penyusunan anggaran, di mana pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Variasi biaya. Biaya dalam pusat beban kebijakan cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek. Para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan perubahan volume penjualan. Misalnya, untuk menambah tenaga kerja jika volume penjualan bergerak naik. Pengendalian keuangan menjadi hal pokok yang dibahas pada tahap perencanaan sebelum biaya tersebut terjadi. Itu karena pusat beban kebijakan memiliki tujuan utama, salah satunya untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer. Pekerjaan utama bagi seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan. Dalam pusat beban kebijakan, laporan keuangan bukan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Pusat Penelitian dan Pengembangan.
Permasalahan dan pengendalian. Yang pertama, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Hasil dari aktivitas penelitian dan pengembangan sangatlah sulit diukur kuantitasnya. Oleh karena itu, input yang dicantumkan dalam anggaran tahunan bisa jadi tidak memiliki kaitan apapun dengan output. Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Masalah keselarasan cita-cita di pusat litbang memiliki kemiripan dengan masalah yang sama yang terjadi di pusat administrasi. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan memiliki dua ciri tidak direncana, yaitu manajer mengambil keputusan secara umum. Yang kedua, seringkali ada tenggangan waktu antara penelitian dan pengenalan produk baru. Begitu sebuah proyek bergerak dalam suatu rangkaian kesatuan dari penelitian dasar menuju penelitian terapan ke pengembangan dan kereaksan produksi dan penguji, maka jumlah uang yang dihabiskan akan meningkat secara substansi. Program litbang. Tidak ada cara ilmiah untuk menentukan skala optimum dari anggaran litbang. Perusahaan sekedar menggunakan presentasi dari penghasilan rata-rata sebagian dasar, angka rata-rata, dan bukan presentasi dari pendapatan tertentu di tahun tertentu, karena skala operasi litbang tidak seharusnya dipengaruhi oleh pergerakan pendapatan jangka pendek. Yang sebagai mestinya jika mulai tampak bahwa proyek tersebut. Anggaran tahunan. Jika anggaran yang disusun sesuai dengan rencana strategis perusahaan sebagaimana seharusnya, maka persetujuan atas proyek merupakan suatu rutinitas semata-mata membantu dalam perencanaan kas dan pegawai. Penyusunan anggaran akan memungkinkan manajer untuk mengingat proyek litbang tersebut dengan sebuah pertanyaan. Dengan apa yang kita ketahui sekarang ini, apakah ini merupakan cara yang terbaik untuk sumber daya yang kita miliki pada tahun depan? Pengukuran kinerja secara reguler biasanya per bulan atau per kuartal. Hampir semua perusahaan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan dari semua pusat tanggung jawab dan seluruh proyek yang dijalankan. Di banyak perusahaan, manajemen memiliki dua jenis litbang laporan mengenai kegiatan litbang. Yang pertama, membandingkan prediksi terakhir mengenai total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing proyek. Yang kedua, membandingkan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran aktual di masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat pemasaran. Di dalam suatu perusahaan terdapat dua aktivitas di bawah pusat pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran dan aktivitas logistik. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan, dan pengiriman. Aktivitas logistik. Pusat tanggung jawab yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara mendasar serupa dengan pusat beban di pabrik. Hanya yang merupakan pusat beban teknik yang dapat dikendalikan melalui penerapan standar. Aktivitas pemasaran merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan, periklanan, dan promosi. Terdapat 3 jenis aktivitas dalam organisasi pemasaran dan sebagai konsekuensinya. Yang pertama, aktivitas logistik yang banyak dari biayanya merupakan beban teknik. Kedua, penciptaan pendapatan yang biasanya dievaluasi dengan cara membandingkan antara pendapatan dan kualitas fiksi aktual yang dijual baik dengan pendapatan dan unit yang dianggarkan. Ketiga, biaya pencairan pesanan yang merupakan beban kebijakan karena tidak seorang pun tahu berapa persisnya jumlah optimal yang harus dikeluarkan. Konsekuensinya, ukuran efisien dan efektivitas dari biaya-biaya tersebut sangat subjektif. Berkshire Company merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kemasan di Amerika Serikat. Perusahaan ini terdiri dari beberapa divisi utama yang mana salah satu di antaranya terbesar adalah divisi aluminium yang merupakan divisi penyumbang pertumbuhan penjualan terbesar dalam perusahaan. Perusahaan ini terbagi dalam 2 bagian utama di setiap unit bisnisnya, yaitu bagian manufaktur dan bagian pemasaran. Yang memberikan laporan kepada manajer umum divisi adalah 2 manajer lini ini, yaitu wakil pemasaran dan manufaktur. Kedua wakil presiden tersebut membawai semua aktivitas divisi yang berada dalam area tanggung jawab mereka. Pusat pertanggungjawaban Berkshire Company adalah organisasi yang dipimpin oleh manajer pertanggungjawaban terhadap aktivitas yang dilakukan. Pusat pertanggungjawaban Berkshire Company adalah sebagai berikut. Pusat pendapatan adalah unit-unit pemasaran atau penjualan yang tidak bertanggung jawab atas harga pokok barang-barang yang mereka pasarkan di distribusi. Pusat beban atau biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya berjalan. Dan untuk mengantisipasi pengeluaran modal, capital expenditure selama 5 tahun sebagai bagian dari proses perencanaan strategi.
Kelebihan perencanaan. Manajer divisi diwajibkan untuk melakukan forecasting atas rencana tahun depan bahkan 5 tahun ke depan yang merupakan hal positif dalam perusahaan. Untuk mengantisipasi penjualan, pendapatan, dan kebutuhan modal. Manajer selalu mendapatkan feedback dari kantor pusat dalam penyusunan forecasting. Kantor pusat melakukan survei sekali setahun ke setiap divisi sehingga penyusunan anggaran lebih tepat. Metode forecasting menggunakan asumsi yang sama pada setiap produk. Padahal setiap produk memiliki karakteristik yang berbeda, seperti tren penjualan, segmentasi, konsumen, dan sebagainya. Manajer pabrik bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan padahal sesuatu yang di luar kontrolnya. Kelebihan pengendalian. Manajer divisi diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk mengelola divisinya, kecuali dalam hal penambahan modal dan hubungan ketatanegaraan. Hal tersebut membuat divisi jadi fokus dalam meningkatkan keuntungan suatu perusahaan. Hierarki organisasi yang pendek membuat komunikasi lebih terjaga, disiplin dalam monitoring budgeting perusahaan. Kelemahan pengendalian adalah keuntungan atau profit menjadi poin utama penilaian bahkan pada manajer pabrik. Hal ini tidak efektif karena banyak hal dalam penjualan di luar kontrolnya. Pada bulan Mei, staf manajer umum divisi penjualan mengajukan laporan persiapan untuk menggabungkan ringkasan-ringkasan mengenai penjualan, pendapatan, dan permintaan modal untuk anggaran tahun berikutnya. Laporan yang dibuat oleh manajer umum divisi penjualan kemudian ditandatangani oleh staf peneliti pasar. Prediksi staf peneliti pasar kemudian dialihkan kepada masing-masing divisi untuk ditinjau, monitor, namun outputnya tidak. Ada 2 jenis pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Sistem pengendalian manajemen. Versailles Company menggunakan anggaran sebagai alat pengontrol utama kinerja perusahaan, di mana anggaran untuk tahun depan mulai disusun mulai dari bulan Mei. Dimulai dari penyusunan laporan oleh General Manager divisi yang berisi prediksi penjualan, pendapatan, dan kebutuhan modal untuk tahun yang akan datang, dan juga mengevaluasi tren yang diantisipasi. Dalam setiap kategori dalam 2 tahun terakhir, laporan ini tidak detail dan biasanya mudah untuk dikumpulkan karena setiap divisi telah lebih dahulu dibutuhkan untuk melakukan prediksi kondisi pasar pada tahun berjalan, dan untuk mengantisipasi pengeluaran modal capital expenditure selama 5 tahun sebagai bagian dari proses perencanaan strategi. Kelebihan perencanaan. Manajer divisi diwajibkan untuk melakukan forecasting atas rencana tahun depan bahkan 5 tahun ke depan yang merupakan hal positif dalam perusahaan. Untuk mengantisipasi penjualan, pendapatan, dan kebutuhan modal. Manajer selalu mendapatkan feedback dari kantor pusat dalam penyusunan forecasting. Kantor pusat melakukan survei sekali setahun ke setiap divisi sehingga penyusunan anggaran lebih tepat. Metode forecasting menggunakan asumsi yang sama pada setiap produk. Padahal setiap produk memiliki karakteristik yang berbeda, seperti tren penjualan, segmentasi, konsumen, dan sebagainya. Manajer pabrik bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan padahal sesuatu yang di luar kontrolnya. Kelebihan pengendalian. Manajer divisi diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk mengelola divisinya, kecuali dalam hal penambahan modal dan hubungan ketatanegaraan. Hal tersebut membuat divisi jadi fokus dalam meningkatkan keuntungan suatu perusahaan. Hierarki organisasi yang pendek membuat komunikasi lebih terjaga, disiplin dalam monitoring budgeting perusahaan. Kelemahan pengendalian adalah keuntungan atau profit menjadi poin utama penilaian bahkan pada manajer pabrik. Hal ini tidak efektif karena banyak hal dalam penjualan di luar kontrolnya. Pada bulan Mei, staf manajer umum divisi penjualan mengajukan laporan persiapan untuk menggabungkan ringkasan-ringkasan mengenai penjualan, pendapatan, dan permintaan modal untuk anggaran tahun berikutnya. Laporan yang dibuat oleh manajer umum divisi penjualan kemudian ditandatangani oleh staf peneliti pasar.
dari kami.